Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku. Hari ini aku akan bahas lagi tentang skripsi-skripsian. Lanjutin kemarin udah tentang terakhir latar belakang ya. Ya, bab satu yang lain bisa kamu tinggal ikutin lah ya kan. Gak perlu tutorial-tutorial lagi ya kan. Nah, gimana udah bab 2 belum ya kan? Udah lama ya, udah selesai lah harusnya ya. Ya kan aku nggak upload sekitar 2 minggu, ya cukup lah ya 2 minggu buat ngasih pertama kali terus revisi ya kan langsung oke. Nah, oke, aku akan bahas lagi tentang bab 2. Nah, bab 2 itu isinya apa? Yang pertama ada kajian literatur, yang kedua ada konsep penelitian gitu ya. Misalnya yang ada bagan-bagan garis-garis itu tuh ya setiap kampus sih beda-beda namanya ya, pokoknya ini itu. Dan terakhir adalah penelitian terdahulu. Entah urutannya gimana ya, sesuai sama kampus aja ya. Silakan dilihat buku panduannya gitu. Nah, yang pertama adalah kajian pustakanya yang isinya definisi kayak gitu-gitu. Nah, yang pertama, karena kayak gini ya. Aku tuh pertama kali ngasih bab 2 gitu ya, ngasih draft bab 2 tuh aku cuman kasih sekitar 5 lembar lah gitu. Terus aku diprotes gitu kayak, dikit banget sih 5 lembar, 20 lembar dong gitu kan. Terus kayak mengongok isinya apa gitu kan, pusing sendiri. Nah, supaya nggak pusing silakan ikut tips and trick aku. Dan ini sih aku udah pakai ya, itu udah pasti itu sekitar 22 lembaran lah kira-kira gitu kan. Kalau teori ya semakin banyak semakin baik, bener kasih. Nah, isinya apa? Yang pertama ada kajian pustaka. Nah, udah pasti isinya yang pertama adalah definisi dari setiap variabel. Jadi mulailah variabel misalnya ada x1, x2, y. Nah, x1 itu kamu masukin dulu definisinya. Nah, yang kedua terus menerus begitu kan. Nah, setiap variabel masukin ini. Pertama adalah definisi sekitar 3-4 lah kira-kira. Supaya apa? Supaya semakin banyak gitu loh yang menunjukkan kamu kan mau mengkuatkan ya kan, mengkuatkan skripsi kamu dari sisi teori, supaya menunjukkan juga bahwa skripsi kamu ini adalah istilahnya materi tersebut gitu ya, maksudnya materi dari jurusan kamu gitu, karena arahkan ke situ. Biasanya kan definisi menggunakan kata kunci yang sebenarnya itu adalah teori gitu loh, dari apa ya, bukan teori, istilahnya yang merupakan yang menunjukkan gitu ya, menjurus bahwa itu ada jurusan kamu. Contoh misalnya pengertian kualitas, misalnya muncul tuh biasanya ada kata konsumen, ada kata apa lagi gitu kan, yang menunjukkan bahwa itu adalah skripsi teori manajemen gitu kan. Nah, dikuatkan di situ. Pertama itu tadi definisi, maka jadi semakin banyak kata ilmuwan pintar tersebut gitu kan, semakin kuat teori kamu. Nah, yang kedua adalah dimensi dari variabel. Nah, dimensi itu apa? Dimensi adalah hal-hal yang menilai variabel tersebut. Misalnya, ini aku pakai teori skripsiku aja ya. Misalnya contoh kualitas produk. Kualitas produk itu dilihat pertama adalah kinerja, yang kedua adalah fitur, yang ketiga adalah kesesuaian spesifikasi. Terus juga ada ketahanan, keandalan, ada 8. Ini aku pakai teorinya Pandi Ciptono ya. Tadi sampai mana? Tadi sampai ketahanan, keandalan ya. Oke, ketahanan, keandalan. Terus ada serviceability, ada estetika, dan juga kualitas yang dipersepsikan. Nah, jadi itu adalah 8 variabel dari 8 dimensi dari apa istilahnya, dari variabelku yang itu kualitas produk. Nah, itu tadi kan udah ini bisa menyesuaikan ya. Nah, teori mana sih yang harus aku pakai? Jadi kamu cek satu-satu dimensi itu apakah suitable dengan produk gitu ya, atau objek penelitian kamu. Misalnya kalau aku kemarin terkait dengan IndiHome ya, kalian udah tahu ya di bab 1 ya, di videoku yang latar belakang ya.
Nah itu kan aku tentang IndiHome. IndiHome itu menurutku gitu, itu adalah tadi hal-hal yang tadi yang 8 dimensi itu adalah hal yang harus dinilai gitu. Makanya kenapa aku pakai teorinya si Van Ciptono itu. Nah tadi yang pertama definisi, yang kedua dimensi, yang ketiga ada indikator. Apalagi nih indikator. Nah indikator adalah hal-hal yang dinilai dari variabel. Jadi turunannya lagi dari tadi si definisikan dari variabel, turun dimensinya, turun indikatornya. Jadi poin-poin apa yang harus dinilai dari setiap dimensi kamu gitu, misalnya kayak gitu. Nah contohnya misalnya kinerja itu tuh menilai apa sih, ini aku lupa ya ini aku lupa apa kata-katanya, pokoknya intinya apa saja hal-hal yang menilai indikator, misalnya fitur deh. Oke, aku pakai yang aku ingat, misalnya fitur itu bagaimana kelengkapannya, kegunaan fiturnya, terus apa lagi, pokoknya gitulah, pokoknya intinya kayak gitulah gitu. Jadi segi apalagi yang harus dinilai gitu kan. Nah selanjutnya apalagi, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Nah jadi menunjukkan kalau kamu judulnya tentang pengaruh-pengaruh ya gitu, atau misalnya analisis segmentasi pasar misalnya. Kalau analisis segmentasi pasar ya kamu tunjukkan berarti definisi segmentation, pricing, yang kayak gitu. Segmentasi apa aja sih? Oh sorry, segmentasi itu demografi gitu kan. Nah kamu tunjukin semuanya. Nah nanti yang mana yang kamu pakai gitu. Jadi menunjukkan bahwa, tapi intinya adalah bab 2 itu adalah memperkuat teori. Gitulah ya. Nah tadi udah yang pertama kajian pustakanya, terus tadi udah teori-teori yang menguatkan. Kalau kamu pengaruh, tunjukkan faktor yang mempengaruhi itu menurut ini apa, menunjukkan bahwa X1 dan X2, X1, X dan Y itu memang saling berhubungan gitu. Nah fungsi kamu meneliti bukan untuk tahu apakah mereka berhubungan atau tidak, kamu sudah tahu itu berpengaruh gitu ya. Nah kamu menunjukkan bagaimana dari segi objek yang kamu teliti kayak gitu. Jadi kalau objek yang kamu teliti ternyata nggak berpengaruh tuh, kenapa sebabnya? Nah itu adalah tujuan dari skripsi kamu. Jadi kamu bukan harus cek mereka tuh berpengaruh apa enggak sih gitu. Jadi bukan teori-teori baru, kamu bukan S3 ya gitu maksudnya. Aku nggak tahu itu S2 atau S3, pokoknya intinya sesuatu yang lebih sulit dari S2 lah istilahnya kan kayak gitu ya. Pokoknya S1 tuh kita nggak bahas ke situ, kamu cuma membuktikan hipotesis, benar nggak sih kayak gini, nah gitu. Oke, yang kedua tadi ada hipotesis, aku lupa. Oke. Nah jadi hipotesis kamu apa berdasarkan dari tadi ada masalah-masalah yang sudah kamu jelaskan di latar belakang, bener. Nah terus habis hipotesis kamu bahas apa lagi? Penelitian terdahulu. Ini aku random nggak apa-apa ya, maksudnya kamu sesuaiin aja sama format skripsi kampusmu gitu. Nah saya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah penelitian dengan judul yang paling mirip. Jadi misalnya contoh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan, itu kan banyak banget ya. Nah kamu bisa menunjukkan bahwa oh selama ini katanya berpengaruh kok si variabel ini, atau misalnya dimensi ini, atau indikator ini. Nah itu fungsinya kenapa harus dipecah-pecah lagi dari si variabel, nggak cukup di situ, supaya kamu bisa melihat secara persis di mana sih perbedaannya kayak gitu, dibandingkan dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dibanding dengan penelitian sebelumnya. Nah kok justru yang bagus adalah berbeda, yang kayak kamu kasih fenomena yang lain, contoh COVID lah paling gampang ya kan. Oh ternyata setelah COVID kualitas layanan tuh nggak lagi berpengaruh karena tingginya toleransi yang dihasilkan, yang dirasakan gitu ya diberikan oleh pelanggan gitu, karena oh ya udahlah namanya lagi kayak gini nggak masalah lah, misalnya agak lemot-lemot dikit misalnya, atau agak lama dikit ngantri dikit, atau makan malah jadi lebih makin parah misalnya. Selama ini oh katanya nggak berpengaruh, selama ini variabel ini terhadap ini kualitas layanan misalnya terhadap kepuasan pelanggan, oh sekarang jadi berpengaruh karena
waktunya nggak banyak, kita stres duluan gitu ya, nempel bareng deket-deket sama orang, istilahnya kayak gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kamu masukkan. Membuktikannya di bab 4, tapi teori-teorinya di bab 2 gitu. Nah, selanjutnya adalah reliabilitas dan juga validitas. Itu di sorry, itu bab 3. Nah, kira-kira jadi kayak gitu. Udah paham kan? Silakan dikerjakan ya. Maksudnya kalau yang penting bab 1-nya udah mantep, bab 2, bab 3, bab 4 tuh gampang ya kan. Semoga setelah nonton video ini langsung ngebut ajain bab 2-nya, besoknya bisa langsung ketemu dasar pembimbing, bisa langsung ACC ya. Oke. Sekian dulu dari aku, mudah-mudahan kita bisa. Kalau kalian mau tanya-tanya, entah aku masih belum kepikiran judul, aku masih bingung bab 2, aku bingung bab 1, boleh banget DM aku ya. Aku selalu taruh description box itu Instagram aku, silakan di follow, silakan untuk DM. Tapi kan kalau DM biasanya kalian masuk ke request dulu ya gitu, jadi nggak semua bisa aku balas. Biasanya sih aku selalu bisa balas karena aku selalu ngecekin ya elah berapa sih yang ada yang aku, biasanya kan kayak gitu. Mudah-mudahan aku bisa bantu kalian deskripsi, mudah-mudahan cepet ACC, cepet sidang, cepet lulus, cepet dan lain-lain lah cita-cita kalian setelah ini, mau usaha, mau kerja. Oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung terus channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak.